Memasuki tahun ajaran baru, warga mulai berburu perlengkapan sekolah. Di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur, omset pedagang perlengkapan sekolah meningkat dibanding tahun lalu. Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Beli perlengkapan sekolah, beli buku, pulpen, seragam sekolah. Mumpung belum terlalu dekat dengan waktunya sekolah, jadi kita lebih prepare. Sampai kapan sih ini libur sekolahnya? Insya Allah sampai tanggal 13, tanggal 14 Juli sudah masuk kembali. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Ya, sampai akhir bulan masih rame. Soalnya kan kalau baru masuk kan biasa baru pengenalan sekolah. Kalau kita sih kan biasa grosiran buat jual lagi. Ya, lumayan lah kalau sekarang sih. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Belasan emak-emak ramai mendatangi SMP Negeri 12 Kota Cilegon di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Mereka menyuarakan aspirasi mereka lantaran anak-anaknya tidak diterima di sekolah ini pada saat sistem penerimaan murid baru dibuka. Padahal jarak rumah maupun nilai yang dilampirkan pada saat pendaftaran sudah memenuhi kriteria. Namun karena tidak ada perwakilan pihak sekolah yang bisa ditemui, mereka kemudian menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Mereka pun menyampaikan keluh kesahnya karena khawatir anak-anaknya tak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi pasca lulus dari sekolah dasar. Menanggapi hal ini, pihak Dindikbud Kota Cilegon menyatakan akan berusaha memperjuangkan para anak yang tidak diterima di SMPN 12 Kota Cilegon. Tahun ajaran saat ini SMPN 12 Kota Cilegon hanya membuka 4 rombongan belajar atau rombel dengan kuota maksimal 35 orang per rombel lantaran kekurangan ruangan kelas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Jakarta Barat. Orang tuanya telah berusaha mencari namun tak kunjung ditemukan. Yunanda Pandu Pratama, 16 tahun, anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pada 17 Juni 2025 lalu, ia berpamitan untuk pergi jalan di warung dekat rumahnya, namun tak kunjung kembali. Ini adalah kali kedua Pandu hilang. Setelah sebelumnya sempat pergi pada bulan Mei 2025 lalu, hingga akhirnya Pandu ditemukan di wilayah Cilegon, Banten, usai dilacak menggunakan GPS telepon genggamnya. Namun kali ini Pandu pergi tanpa membawa telepon genggam sehingga kedua orang tuanya hanya bisa berkeliling mencari keberadaan sang anak. Ya kita muter-muter ke Meruya, sampai ke Pertukangan, ke Bonjeruk, kita puterin gitu. Sama sekali nggak ketemu. Itu berarti hilangnya pada tanggal berapa, Bu? Selasa 17 Juni sekitar pukul setengah 4 jam 4 sore. Setengah 4 jam 4 sore ya. Kalau untuk Kedua orang tua berharap bagi warga yang melihat Pandu agar melaporkan dan mengantarkan ke pihak keluarga atau ke kantor kepolisian terdekat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, staf pidana khusus Kejaksaan Negeri tewas tenggelam saat mengejar terduga kasus korupsi yang menceburkan diri ke sungai. Sementara itu, seorang pemuda tenggelam di Sungai Berantas, Sidoarjo. Diambilnya itu satu. Video amatir merekam saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut ketika berusaha mengejar terduga pelaku korupsi Kepala Desa Banjarhulu Simalungun yang melompat ke Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar sempat berusaha menolong korban namun naas tak berhasil. Sementara Kepala Desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit duka. Sebelumnya, pihak kejaksaan memanggil kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe di pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari 300 juta rupiah. Melihat petugas, kepala desa berupaya kabur dan menyeburkan diri ke sungai.
Tidak pidana korupsi juga, tidak pidana korupsi. Kepala desa, Oh iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Pangulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini Kepala Desa Banjarhulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Video amatir warga merekam saat seorang pemuda tenggelam di Sungai Berantas, Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga di lokasi tak bisa berbuat banyak karena dam pintu Rolak Songo dibuka sehingga arus sangat deras. Beberapa detik kemudian tubuh pemuda tersebut hilang ditelan derasnya air. Tim SAR dari gabungan relawan di Kabupaten Mojokerto kemudian didatangkan ke lokasi untuk melakukan pencarian. Diketahui korban adalah Yusafat, warga Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum tenggelam, korban diketahui sempat menitipkan sepeda motor kepada relawan pengatur lalu lintas di dam Rolak Songo. Habis itu sebentar, agak lama tiba-tiba langsung loncat orangnya. Dari atas tuh. Dari atas besi itu. Sepedanya berapa orang? 1 orang. Tadi motor apa? Honda Beat warna merah. Hingga kini kasus tenggelamnya korban masih diselidiki anggota Polsek Mojo Anyar. Polisi pun terus berkoordinasi dengan pihak Basarnas dan relawan mencari korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Eksekusi lahan sengketa di Dusun Paludai, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Masa yang menolak eksekusi melakukan perlawanan dengan melempar batu hingga bom molotov ke arah petugas yang berada di lokasi. Akibatnya sejumlah petugas polisian terluka. Mereka memprotes putusan pengadilan yang memenangkan pihak penggugat atas lahan sengketa seluas 60 are yang terbagi dalam sejumlah objek. Warga tak terima tanah mereka diambil alih hingga melakukan perlawanan. Petugas pun berupaya memecah kerumunan warga dengan menembakkan gas air mata. Polres Polewali Mandar mengerahkan 223 personel untuk mengamankan eksekusi tersebut. Penjagaan ketat dilakukan untuk membuarkan massa yang melawan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Hussein Zainal melaporkan.